Tunggu aja. Tunggu aja sayang. Aku lagi bikin TikTok. Dan tadi aku udah bikin before. Ntar afternya. Aku bikin TikTok, babe. Lagi bikin TikTok. Jadi ini afternya. Tadi aku udah bikin before-nya. Gue gak pede deh bikin TikTok karena gue bukan warga TikTok. Soalnya tiap kali gue nge-TikTok sepi, gak ada yang nge-like. Kapan singlenya keluar? Single aku bakal, jadi aku bakal syuting syuting video terakhir. Gue bakal syuting video terakhir Kamis depan. Jadi Kamis besok, terus Kamis depan minggu depan itu gue bakal syuting bener-bener yang terakhir banget. Bener-bener yang terakhir banget. Jadi minggu depan hari Kamis gue bakal syuting untuk yang terakhir banget tuh ya. Udah syuting ketiga kali berarti. Syuting yang ketiga minggu depan hari Kamis. Itu syuting terakhir. Udah habis gitu diedit. Paling setelah itu minggu depannya dari Kamis gitu. Kelar diedit, udah dirilis. Agustus aku mau ke Melbourne. Ke Melbourne lah. Berkabar kalau di situ. Kan aku traveling. Aku tuh kalau weekend traveling. Kalau nggak ke Sydney, ke Melbourne, Sydney, Melbourne gitu. Jadi lu kalau di mana gitu berkabar aja. Ntar kita ketemuan. Ntar makan di restoran Indonesia yang di Melbourne. Aku juga ini kok, aku kayaknya ada rencana ini deh. Kelar di Brisbane gitu ya. Kelar di Brisbane kayaknya aku ada rencana pindah ke Melbourne deh. Soalnya sekolahku bakal kelar di sini, terus juga sekolahku bakal kelar di sini, terus juga aku udah nggak ada alasan buat tinggal di sini lagi gitu di Brisbane. Jadi kayaknya aku bukan kayaknya sih, pastinya kalau udah kelar apartemen ini aku bakal pindah, dan aku kayaknya pindahnya ke Melbourne. Lebih baik Canberra apa ke Melbourne? Lebih baik ke Canberra lagi. Lebih baik ke Melbourne lah. Canberra itu kayak, kalian tahu nggak? Canberra itu tiap kali gue ke Canberra ya. Canberra itu kayak North Korea. Tahu North Korea nggak? Bukan South Korea ya. Kalau South Korea kan K-pop kan. North Korea yang itu, yang siapa namanya? Kim Jong Un. Kayak begitu, benar-benar yang bangunannya jelek-jelek semua gitu. Ojo suwe mbak, rilis MV nih pengen nonton. Iya, aku ntar minggu depan hari Kamis aku bakal syuting untuk terakhir kalinya, syuting video klip. Terus udah gitu diedit semingguan gitu kayaknya dieditnya. Kalau nggak semingguan, 2 mingguan lah ya. Udah gitu udah dirilis gitu. Kakak punya tindik telinga? Punya dong sayang. Iya, Canberra tuh kayak Korut, kayak Korea Utara. Ke nelayan di Bourke Street. Nelayan itu di Swanston Street, bukan di Bourke Street. Kalau di Bourke Street itu ada ini, Little Bourke Street, ada warung Padang. Warung Padang? Ya, warung Padang ya. Itu di Little Bourke Street. Tapi kalau nelayan itu namanya Swanston Street. Rambutnya nampak kering banget. Ini bukan rambut gua, ini rambut palsu. Sintetis. Hai Tori, Kalimantan Barat. Spill lirik yang ya tatum aku pengen cover. Iya ntar lah kan ini belum rilis. Kemana nail cetarnya? Nailnya aku masih nggak boleh pakai nail karena kerjaan aku, jadi aku masih nggak boleh pakai nail. Satu, yang kedua juga aku mau istirahatin karena aku tuh sekarang suka pakai gloves, suka pakai sarung tangan kalau pergi kemana-mana. Jadi kayak kita nge-club gitu ya. Kalau di klub aku sukanya, kalian perhatiin kan, aku sukanya pakai sarung tangan sekarang, gloves gitu. Itu udah kayak trademark aku. Dan aku kalau pakai kuku, masukin glovesnya tuh susah karena kukunya kan panjang banget kan.
Ada member Cuan Live yang kena tipu selebgram nggak? Hah? Ada niatan balik ke Indo nggak Beb dalam waktu dekat ini? Insya Allah Desember, tapi belum tahu, masih 50-50. Kok Alis sebelahnya naik kak? Iya, karena Alis itu bukan saudara kembar. Nggak ada yang sempurna di dunia sayang. Thank you Andre. Oh kamu di mana? Di Melbourne juga. 242. Kak kalau pindahan lagi nggak capek apa kak mindahin capek banget. Tapi aku juga di sini kayaknya di sini tuh apartemennya bagus ya, tapi nggak instagramable gitu. Jadi aku tuh kayak pengen ada jadi kan di balik ring light ini kan ini ya balkon gitu ya, balkon. Nah, balkon. Jadi di balik ring light ini, di balik layar ini itu ada balkon aku gitu, balkonnya gede. Tapi di seberang balkon itu, pas di seberang balkon itu apartemen orang. Jadi kalau aku buka ini sekarang aku tutup nih. Ya, ini aku sekarang nih aku liatin ya. Nih, aku sekarang tutup kan. Kordennya kan pakai tirai kan. Aku sekarang tutup pakai tirai kan ya. Nah, itu kalau aku buka dia itu tetangga pada ngeliat gitu. Jadi aku kalau siang pengen ala-ala joget-joget TikTok gitu nggak bisa karena aku nggak bisa buka korden ini karena kalau dibuka korden ini langsung ke balkon tetangga gitu loh. Jadi nggak bebas satu. Yang kedua juga nggak ada dinding yang lapang gitu. Kayak di kamar aku tuh dindingnya tuh nggak lapang ya. Di baliknya itu di apa sih namanya? Ini loh dinding yang di kepala itu nggak lapang. Jadi ada kayak jendela kecil gitu. Jadi nggak instagramable gitu. Emang bagus sih di sini tapi nggak instagramable dan juga nggak bebas karena di depan tuh ada tetangga apartemen gitu. Jadi aku nggak bisa kayak Kak, kalau pindahan kan lumayan habis duitnya. Iya sih, tapi kemarin itu aku nggak pakai truk ya. Kalau pindahan pakai truk itu kemarin itu mahal banget, mahal banget. Tapi juga barang aku nggak banyak gitu loh. Jadi nanggung pakai truknya yang gede, barangnya dikit dan mahal banget. Jadi aku tuh kemarin pakainya pos. Aku kerdus-kerdusin, aku kirim pakai pos satu-satu gitu. Tapi aku itu udah sign list ya, maksudnya sign list tuh udah tanda tangan kontrak di apartemen ini tuh sampai Juni tahun depan. Gitu, aku tuh tanda tangan kontrak di apartemen ini sampai Juni tahun depan. Jadi masih ada sampai Juni. Nah, Juni tuh aku pengen pindah dan aku tuh kayaknya pengennya aku pengen ke Melbourne. Tapi Melbourne itu cuacanya tuh nggak menentu. Jadi siang itu bisa panas banget, sore itu langsung hujan badai, dingin banget gitu. Jadi Melbourne itu dalam satu hari punya 4 cuaca. Berapa apartemen di sini? Apartemen di sini itu yang aku bayar sekarang ini ya, per minggunya itu 6 juta. Jadi satu minggu tuh $600 gitu. Terus belum listrik, belum air, belum gas, belum wifi, belum air hangat itu. Oh iya, aku hari ini mau ini deh, mau bikin YouTube mumpung aku lagi pakai rambut, aku mau bikin YouTube cara berhemat tinggal di Australia deh. Kalau di sana mahal banget ya kalau beli apartemen, ya mahal lah, mahal banget. Lu pikir di sini orang gampang beli apartemen, orang bule aja jarang yang punya rumah.
Iya iya iya, aku mau bikin ini, mau bikin untuk hari ini mumpung aku pakai rambut aku juga. Spill transgender Indo yang musuhan sama aku. Siapa? Transgender Indo yang musuhan sama aku siapa ya? Aku itu termasuk transgender yang disukai banyak trans gitu. Karena aku tuh menginspirasi mereka. Jadi aku termasuk yang nggak ini sih, nggak, ya nggak tahu ya, kalau di belakang gue paling suka ngomongin juga ya mereka ya. Tapi enggak sih, mereka banyak yang ini sih, banyak yang lebih sukanya sih sama aku, kayak lebih terinspirasi gitu-gitu sih. Australia tempatnya mahal nggak? Australia itu bisa kamu bikin mahal, bisa kamu bikin murah, tergantung kamu dan cara hidup kamu, lifestyle kamu. Tak sabar tunggu single kedua. Minggu depan hari Kamis aku bakal syuting untuk terakhir kalinya, syuting video klip. Setelah itu bakal proses edit musik videonya, dan mungkin 2 minggu setelah aku syuting untuk terakhir kalinya di minggu depan di hari Kamis, aku rilis. Kok berisik ini gua, laundry gua. Mahal kalau nggak punya gadun. Enggak juga, kalau nggak punya gadun kamu bisa semuanya serba share. Kamu tinggal di apartemen sama 3 orang, 4 orang, jadi murah. Kamu makan masak sendiri, jadi murah. Thank you Wiwin. Jam berapa sekarang di Australia? Jam 11.33, setengah 12 malam. Kenapa nggak rilis pas birthday party, Kak? Lama banget, say. Masa setahun sekali? Suara apa? Ini kompor lagi. Suara laundry, mesin cuci. Kak Tutun pakai bedak apa? Aku pakai bedak itu, bedak sini sih. Oh enggak. Iya, aku bedak. Kalau nggak bedak sini, aku bedaknya bedak Huda Beauty. Huda Beauty. Iya, ini aku lagi make up buat ini deh. Ntar aku mau bikin cara berhemat tinggal di Australia. Terus besok gadun gue dateng kan. Besok gadun gue dateng, gue suruh dia aja ini videoin gue buat room tour, buat apartemen tour. Tinggal sendirian. Iya, aku tinggal sendiri. Aku nggak suka berbagi. Aku nggak suka tinggal sama orang, sama orang lain. Karena karena aku mudah banget keganggu gitu. Dengar ngomong keras dikit, keganggu. Ada orang jalannya kencang dikit, keganggu. Terus ada orang yang apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh kempro dikit gitu, keganggu. Mending aku sendiri. Respon orang terhadap transgender di sini. Ya baik sih, karena di sini juga kan transgender ada yang kerja jadi perawat, ada yang kerja jadi, kebanyakan Filipin ya, transgender Filipin tuh kebanyakan kerjanya perawat, nurse gitu. Pokoknya kalau dari Filipin tuh kebanyakan jadi nurse, perawat gitu. Terus kerja kantoran juga banyak di sini, bencong-bencong.
gitu. Iya, hari ini aku bakal, ini persiapan buat syuting cara hidup hemat di Australia. Terus besok, ya besok Gadun gue datang, gue suruh dia bantuin buat videoin apartemen tour. Iya, apa namanya? eh Bibir aku di filter. Di filler. Bibir aku di filler, terakhir itu aku filler tahun lalu. Tahun lalu terakhir aku filler. Aku masih mau ngurang-ngurangin semua nih, terutama di bibir aku. Di bibir aku tuh kebanyakan filler dulu. Jadi dia jelek banget. Kayak bantal. Kayak bantal di atas bibir gitu. Kemarin-kemarin itu bibir aku. Saking banyaknya filler. Nggak ada bentuknya, cuman kayak ada gumpalan filler aja gitu. Makanya aku dari tahun lalu udah nggak filler bibir. Aku mau kurangin dulu, aku mau ilangin dulu. Terus aku mau bentuk lagi yang baru, yang lebih proper lah ya bentuknya. Gimana Citayam? Citayam udah nggak ada ya? Citayam ya? Citayam udah nggak ada ya? Citayam Fashion Week udah nggak ada ya? Hidung aku palsu, hidung aku udah 3 kali operasi. Kok berisik banget ya ini gua, laundry gua. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Orang di Indonesia goblok sih. Iya kan? Kemarin aja aku lihat ininya sih, lihat judul thumbnailnya sih. Kayak minta-minta ke pemerintah buat diresmikan, minta-minta ke pemerintah buat diresmikan. Giliran kemarin mau dibantu sama Mbak Im Wong, banyak yang protes. Dibilang katanya dicolong kontennya sama Mbak Im Wong. Mbak Im Wong pengen ambil untung segala macam. Itu kan mau bantu dia buat meresmikan. Nah, giliran ini nggak resmi, asal dibubarin, pada minta bantuan. Goblok. Apa-apa itu nggak cuman bakat, guys. Apa-apa itu tidak cuman bakat atau tidak cuman sesuatu yang ini apa namanya? Apa-apa itu nggak cuman talent ya. Talent tapi kalau nggak ada manajemen, nggak ada tim, nggak ada yang ngatur, nggak ada otaknya, nggak ada orang yang mengatur, maksudnya nggak ada otak di belakangnya juga percuma gitu. Kalau Citayam itu kan, Citayam Fashion Week itu kan punya potensi buat jadi apa ya, kayak wisata kali, wisata gitu ya kan, yang besar gitu. Tapi karena nggak ada tim, nggak ada orang yang punya otak di belakang itu, ya bubar gitu. Nah giliran ada orang yang punya otak mau ngebantu, semuanya pada suuzon. Apaan ini? Iya nggak semuanya sih yang goblok sih. Maksudnya kebanyakan. Kebanyakan juga maksudnya gobloknya berjamaah gitu. Yang satu ngomong A, yang lain-lain ikutan ngomong A. Kayak kemarin kan si Mbak Im Wong mau bantu buat meresmikan Citayam. Yang satu orang
nggak setuju semuanya, tiba-tiba ikut-ikutan sok nggak setuju, ngomong ini lah ngomong, padahal yang ngomong juga pengangguran. Masih nggak apa-apa, segede sebelah juga antar kan. Enggak kok, nggak gede sebelah. Yang mana sih ini? Yang ini tuh ini ya. Mau kemana? Mau bikin YouTube? Mau bikin YouTube, video YouTube. Itu kalau bahasa Inggrisnya bandwagon. Orang yang ikut-ikutan tuh namanya ikut-ikutan bandwagon. Ntar malah di bener-benerin jadi miring beneran ini akhirnya. Kenapa alis aku, Wahyu? Udah mendingan ya? Iya, make up itu aku paling gak suka dikritik make up kalau lagi setengah jalan, setengah jadi. Setengah jadi udah kurang begini, kurang begitu. Orang baru juga proses. Ntar kalau udah jadi baru dikritik gitu. Atau dikasih masukan. Kak, tanggapan kakak lihat Lucinta operasi lagi. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Emang dia operasi apa? Operasi apa dia? Suka pakai lipstick merek apa? Aku tuh lipstick juga nggak ini ya. Ganti-ganti sih gitu. Apa aja yang pas ininya. Dan juga kebanyakan merek sini gitu. Merek-merek yang di sini dijualnya. Nggak ngerti aku. Tapi yang pasti harus ada pensil bibir. Harus ada pensil bibirnya. Kak, tanggapan Stasia Buar di deportasi. Nggak ada di deportasi. Mana di deportasi? Masa sih Stasia di deportasi? Enggak lah, orang kemarin dia baru beli mobil kok di sana. Cuman aku heran kenapa Stasia ini ya cepet banget ya dari baru pergi udah kerja, udah beli mobil, udah tinggal di rumah gitu kan? Kayak udah bertahun-tahun di situ gitu. Itu gimana maksudnya aku? Satu-satu. Masih kok dia. Nah, terus udah dari begini terus bingung gue mau ngapain. Dari begini gue mau ngapain ya? Udah begini doang. Iya ya, suaraku kayak cewek ya. Nah, jadi gini guys, aku itu sebenarnya sama kayak Lucinta. Kemarin aku lihat dia itu sempat potong ini ya, potong jakun ya. Nah, kalau bedanya aku sama Lucinta itu, dia itu potong suaranya biar jadi perempuan gitu kan. Terus juga jakunnya hilang gitu, jadi rata gitu ya kan. Sementara kalau aku nggak, aku itu dari dulu emang nggak punya jakun. Tapi memang aku pengen suaraku ya penasaran aja gitu kalau gue misalnya operasi suara gue itu bakal berubah kayak gimana gitu ya kan. Nah, aku akhirnya operasi guys, operasi suara, operasi pita suara. Ini kayaknya gue pernah ngomong deh, aku pernah YouTubein deh ini kayaknya, tapi aku lupa ya. Jadi aku itu pernah operasi pita suara. Jadi dari sini tuh dipotong dan apanya ya, pita suaranya itu dipendekin gitu. Tapi aku emang dari kecil nggak punya jakun.
Dari kecil aku emang nggak pernah itu ada jakun, emang begini-begini aja udah jakun aku nggak ada gitu ya. Kalau punya Lucinta kan jakunnya gede banget. Jadi dia potong jakun sekaligus potong suara gitu ya kan. Nah, aku operasi suara itu 2013 kalau nggak salah, 2013. Dalam 1 minggu nggak boleh ngomong. Jadi diem kayak orang bisu, nggak boleh ngomong sama sekali, diem. Terus pas pertama kali buka suara, itu suara aku begini guys. Ih, lucu banget ya pokoknya. Halo, halo. Gitu guys. Di mana? Gitu guys. Jadi suaraku tuh kecil banget. Pertama kali buka suara itu kayak sebulan apa seminggu gitu baru boleh buka suara. Dan ketika udah boleh buka suara, itu harus bener-bener suara itu harus selalu ngomong, harus selalu ngobrol, harus selalu kenceng, harus selalu teriak-teriak. Halo, halo. Gitu, suaraku tuh kecilnya segitu. Nah, karena aku malu ya, akhirnya aku ngomong tuh teriak-teriak terus. Akhirnya mungkin karena over, jadi kayak pecah gitu kali ya. Jadi nggak bagus gitu, masih kayak laki gitu kali ya. Karena nggak aku train dengan benar gitu, nggak aku latih dengan benar gitu. Karena aku pengen fase aku suaranya yang apa kabar itu aku pengen cepet-cepet hilang gitu. Makanya aku tuh kayak maksa gitu. Akhirnya mungkin agak gimana trainnya nggak benar, cara melatih suaraku. Akhirnya ya suaraku jadinya begini gitu. Padahal mungkin aku yakin kalau aku tuh cara ngelatih suara aku di awal aku operasi pita suara itu benar, aku yakin suaraku agak sedikit lebih merdu gitu ya. Gitu. Tapi sekarang setelah aku itu operasi pita suara, gue itu nggak bisa lagi. Kalau dulu kan nyanyi tuh kan gue tuh dulu demennya tuh Christina Aguilera, terus juga Glenn Fredly, Rio Febrian, Agnes Monica, yang suaranya tuh ada falsetnya. Yang suaranya tuh tiba-tiba dari suara normal jadi suara falset gitu kalau nyanyi gitu ya. Sekarang udah nggak bisa gue. Tiap kali falset langsung cempreng, langsung langsung begitu, nggak bisa. Udah nggak bisa. Ini macet apa gimana sih? Oke, rahangnya pernah di-op beneran. Iya, ini kan ada ininya. Ini nih. Ada ada bekasnya nih. Ada bekas opnya di sini, jahitan. Sebenarnya aku salah juga sih. Ini tuh ya yang operasi rahang aku itu dokter Ted. Dokter yang suka jadi juri tetap di Miss International Queen. Jadi tiap tahun kalau kalian nonton Miss International Queen, itu jurinya tuh ada dokter Ted ya, dokter Ted. Dia itu yang operasi aku. Operasi rahang, operasi tulang alis. Tapi gue kesel banget gitu karena ternyata operasi rahang itu ada dua. Ada yang jahitannya di luar kelihatan kayak aku, ada yang operasi dari dalam. Jadi nggak perlu dijahit-jahit gitu. Dan karena aku nggak tahu dulu itu aku pakai operasi yang jahitannya di luar dan aku benci banget karena sampai sekarang membekas. Kalau aku tahu dulu itu ternyata ada operasi rahang itu dari dalam sampai nggak perlu dijahit-jahit, mending aku ambil yang dalam gitu, yang dari dalam gitu. Aduh, gue udah kenyang operasi, udah nggak ada ini lagi gue. Udah nggak ada heran-heran banci-banci operasi zaman sekarang. Gue udah duluan, gue itu ratunya operasi. Dulu Banci masih miskin di jalanan, gue udah kaya. Udah banyak duit ke Bangkok ini sebulan setahun 3 kali buat operasi saya. Bencong masih pada nyebong di jalan, gue udah operasi bolak-balik ke Bangkok saya. Lagu kapan keluar? Lagu aku keluarnya most definitely
will be released uh what date is it now? Oh, end of this month. Most definitely will be released end of this month. Gitu. Insya Allah ya. Udah beda, itu bedanya nggak bakal kelihatan di luar rahang. Iya, udah bingung ya Wah, mana lagi yang mau di-op. Banyak. Kalau gua itu kalau nggak ada tanggungan ponakan gua yang mau gua sekolahin di Australia gitu ya. Terus nggak ada obsesi pengen punya ini, pengen punya itu, investasi-investasi yang lain gitu ya. Hanya tinggal hidup kalau nggak punya obsesi pengen menabung untuk masa depan biar punya anak kayak gitu-gitu. Gue udah operasi mulu kalau sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Banyak banget say. Banyak banget yang masih pengen gue operasi. Maksudnya pengen gue operasi. Ada kan operasi sekali terus pengen dibenerin lagi karena hasilnya nggak bagus gitu ya. Gitu. Sama gue juga operasi tapi kok kayaknya nggak cocok gitu. Pengen dibenerin lagi gitu. Ini terus mau ngapain gue dari sini? Diapain nih? Coba ini deh. Gak usah nanya-nanya kelamin, operasi kelamin, operasi kelamin. Itu mah lebih, itu sangat privasi sekali. Gue nggak nanya memek lu udah oblak apa belum, memek lu udah kelewer apa belum. Gue nggak nanya itu. Jadi tanyalah sesuatu yang kelihatan di mata gitu ya, kelihatan mata gitu. Kalau sesuatu yang nggak kelihatan mata tuh ditanya, aku bisa aja bohong, aku bisa aja begini begitu, kan nggak kelihatan. Ngerti nggak? Makanya gue bingung kalau ada orang yang nanya tentang hal-hal yang nggak kelihatan mata. Kayak kontol, kayak memek, kayak pepe gitu ya kan. Lu nanya pepe orang, lu nanya kontol orang, dia mau jawab A, dia mau jawab B, jawaban mereka bohong. Lu nggak tahu, karena itu kan nggak kelihatan. Percuma ditanya juga. Bisa aja gue bohong kan, dan lu nggak tahu gue bohong. Nanya aja yang kelihatan mata gitu. Nanya hidung kayak, nanya bibir kayak, nanya tete kayak, yang kadang gue oblak-oblak. Itu kan kelihatan mata gitu. Nanya yang nggak kelihatan. Kalau aku jawabannya bohong, kamu pun nggak tahu. Bingung. Ntar gue nih pakai apa sih namanya make up gini nih jadi bingung gue. Jadi make up apa nih make up Sunggokong. Iya, makanya aku tuh paling nggak suka dan aku tuh kadang ini ya beda ya, maksudnya gini loh. Gua itu eh ya entahlah ya, itu maksudnya gini. Kayak misalnya kayak kalau gua jadi anak-anak ya, teman-teman gua kan banyak kan yang diundang podcast gitu ya. Orang-orang yang anak-anak yang aku juga tahu gitu kadang diundang podcast gitu ya kan. Bencong-bencong tuh banyak kan diundang podcast. Diundang podcast. Ini buat para bencong-bencong ya. Lu diundang podcast, harusnya lu itu punya standar. Harus punya standar sebagai bencong kalau diundang podcast atau diundang apa interview kayak atau wawancara sama siapa gitu ya. Harus punya standar. Lu bencong, pertanyaannya pasti seputar kontol, ya kan? Kontolnya dipotong apa enggak? Masih kaceng enggak sama cewek? Pasti seputar itu, ya kan? Kalau gue nggak mau gitu loh. Harus ada standar karena gue juga manusia. Maksudnya gini, gue lebih dari sekedar kontol. Gue lebih dari sekedar tempe. Gue itu punya otak yang bisa ngomongin hal yang lain. Hal-hal yang ada sekitar kita sekarang. Misalnya lagi ngomongin tentang Citayam Fashion Week. Bisa juga ngundang gue. Nggak perlu juga kalau misalnya ngomongin tentang potong memek, potong kontol, baru ngundang gue. Nggak perlu gitu, karena gue juga bisa kok ngobrol tentang Citayam Fashion Week, bisa ngobrol tentang banjir Jakarta. Ngerti nggak? I'm more than just my genital. Jadi, tapi kalau ngomong sama temen gitu ya, itu kan teman-teman gue juga ya kan. Kalau mau ngomong sama temen juga kayak, lu kalau diundang begituan, terus judulnya selalu tentang seputar Meki, seputar Kenti, udah dipotong apa belum, udah dipotong, itu kalau gue sih nolak ya, karena kayak emang gue cuma seputar itu doang ya, kayaknya gue punya
otak lebih dari sekedar itu doang deh. Kalau diajak ngobrol yang lain bisa gitu, ngerti nggak sih? Kayak jadi set your standar gitu, set up your standar. Jangan cuman diundang asal diundang aja nggak apa-apa. Pertanyaannya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, nggak apa-apa gitu. Ah, jadi orang lihat lu itu cuma sekedar itu doang gitu. Ya kan? Bosan, makanya gue nggak pernah 99,9,9,9% gue nggak pernah nonton teman-teman gue yang diundang podcast di YouTube gitu ya, karena gue tahu pertanyaannya cuma seputar itu. Diundang Deddy Kobuzer, mau diundang Nikita, mau diundang si A, si B, si C, si D, temanya sama, potong kontol. Jadi nonton podcast yang berulang-ulang kayak begitu, isinya ya masih gitu doang gitu. Jadi nggak menarik lagi buat dibahas gitu, karena nggak ada, mereka, kalian nggak set up standar kalian. Kalau mau ngundang gue jangan ngomong itu ya, ngomong yang lain, ngomong tentang yang baru yang lagi viral sekarang, tentang apa kek gitu yang nggak ada hubungannya sama ini gue. Makanya gue juga kan musik, di musik ini ya gitu, kayak produser gue tuh yang kemarin tuh bilang, lu kenapa nggak ini apa, nggak bikin lagu yang akrab di telinga LGBT di teman-teman lu di Indonesia apa segala macam kayak gitu-gitu gitu. Terus pokoknya yang mengarah-ngarah ke situ gitu. Aku bilang aku tuh pengen ketika orang dengerin musik aku, mereka lupa kalau aku tuh transgender gitu. Aku pengen mereka itu ketika denger musik aku, oh musiknya keren ya, liriknya keren ya, lagunya keren ya. Jadi mereka lupa sama aku tuh ternyata transgender atau temanya. Jadi mereka tuh temanya nggak ke aku yang transgender gitu loh. Jadi makanya aku nggak pengen ngejual ketransgenderan gua di musik gua gitu. Gua pengennya disamakan sama kayak orang umum biasa gitu. Kalaupun gagal, gua sebagai penyanyi gagal, setidaknya gua nggak ngejual ketransgenderan gua buat naikin musik gua gitu. Karena gua nggak pengen, coba deh gue dengerin lagu dia karena dia transgender, coba deh gue beli download lagu dia karena dia transgender. No, I want you to stream my song, I want you to buy, download, you watch my music because it's a good shit, you know, like generally speaking gitu loh. Nggak ada, gue nggak tahu apa, dokter operasi itu cocok-cocokan. Jadi kalau cocok sama gue belum tentu cocok sama elu, cocok sama elu belum tentu cocok sama gue. Tema make upnya apa, say? Tema make upnya bingung, beb. Karena tadi gue bikin concealer, ya apa sih? Bikin ini cut crease kan sampai ke atas kan. Nah, buat ngisi yang putih ini gue bingung. Ngisi putih ini pakai apa? Begini kali ya. Aku pernah lihat begini sih. Terus, bingung dah gue. Iya, intinya diterima sebagai Tatum Zulaika. No matter your genital, nggak perlu pakai embel-embel trans. Iya, kayak begitu. Makanya aku nggak mau gitu loh kalau misalnya musik aku viral, tapi karena aku bencong. Ngerti nggak sih? Viral karena emang lagunya enak atau memang lagunya komersil gitu aja gitu loh. Makanya aku agak selalu singkir-singkirin gitu, kayak misalnya nyingkir-nyingkirin lah image ke LGBT-an itu gitu. Ember, korlatong pewong. Aduh, nggak ngerti deh gue ini. Gagal deh kayaknya gue make up ini. Gini aja kali ya, udah ya, yang penting ada hijau-hijaunya ya.
Enggak, tiap hari dicopot. Apaan Ricky? Gue kasar apaan? Hai Beb, Agus. Thank you sayang. Apa kabar kamu? Bulan Desember pengen balik deh ke Indo, pengen nonton DWP. DWP yuk, di Jakarta kan, Desember. Gini aja deh, bingung gua. Mau diapain? Agnes Mo atau Anggun kak? Dua-duanya dong, tapi lebih ke Agnes Mo. Iya Dodi. Hai Depok, jangan lupa tuh sudah banget. Dikasih warna pink. Iya yuk DWP yuk. Tapi kalau aku balik ya, moga aja sih aku balik bisa. Desember takutnya ntar kan Desember banyak orang ke Indonesia tuh. Banyak turis-turis ke Bali kan. Banyak turis ke Bali, banyak juga yang ke seluruh dunia ya kan. Takutnya malah ada outbreak, terus ada peraturan baru lagi. Udah beli-beli tiket harus cancel gitu-gitu loh. Makanya aku beli tiketnya dadakan aja. Aku tuh kalau pulang ke ini ya, gua kalau pulang ke Indonesia selalu beli tiket itu 2 hari sebelum balik ke Indonesia. Kayak baliknya tuh 2 hari lagi gitu dari sekarang. Tapi gue sekarang masih belum beli tiket gitu. Selalu begitu. Terus juga di koper gue itu kalau balik ke Indonesia isinya cuma baju gua dua, sama sikat gigi. Udah itu doang. Selebihnya tuh oleh-oleh buat ponakan gitu-gitu. Gue kalau balik ke Indonesia nggak pernah bawa baju, nggak pernah bawa baju, sampo, sabun-sabun, nggak ada. Paling bawa koper tuh isinya penuh sama mainan-mainan gitu doang. Kayak gini aja deh. Oh, ini apa namanya? Aku lagi cuci baju. Udah gini ya, pakai apa sih? Eyeliner ya. Hai, thank you. Berarti deket sama ponakan ya? Deket dong, deket banget aku. Thank you. Ada Jason Derulo sama Alan Walker. Alan Walker di mana? Maksudnya kalau misalnya kayak konser-konser di sini pun banyak konser gitu loh. Kebanyakan orang juga artis kalau udah ke Bali ya berarti mereka bakal konser di Australia juga gitu. Jadi nggak bakal takut kehilangan karena nggak bisa nonton artisnya gitu ya. Karena mereka biasanya kalau udah ke Bali mereka juga konsernya di Australia. Cuman cari momennya doang sih, lebih ke cari momen gitu kayak gitu. Dan gue tuh pengen banget ya ke Indonesia tuh. Gue kan belum pernah keliling Indonesia kan, belum pernah gitu sama sekali. Gue tuh keluar Jawa tuh baru ke Lampung, ke Makassar, ke Lampung sama ke Makassar doang. Gue pengen gitu kayak pengen kayak ke mana ya, temen gue tuh dari mana ya, Papua apa Ambon gitu. Temen gue tuh dari Ambon kalau nggak dari Papua gitu. Pengen ke Papua apa Ambon sih? Papua juga Indonesia bukan? Gitu. Terus Ambon, terus juga pengen ke yang jauh-jauh gitu. Aku pengen gitu-gitu loh guys, jauh-jauh gitu. Kata tuh masih suka dengerin lagu Indonesia yang baru-baru nggak? Aku
denger lagu siapa ya Indonesia yang baru ya? Ada lagu siapa yang baru Indonesia? Iya, Papua, ya, Papua, NTT, gitu-gitu yang jauh-jauh gitu loh. Dulu aku ke Makassar, OP hidung. Dulu aku ke Makassar tuh operasi hidung. Jauh-jauh ke Bangkok, operasi hidung gak suka. 2 kali. Sampai akhirnya teman aku bilang, udah operasi aja di Makassar, di dokter, ada namanya dokter siapa gitu, terkenal banget kan. Dokternya tuh kayak mix orang-orang bule gitu. Nah, udah operasi ke situ ternyata aku suka nih sampai sekarang nih, operasi dari Makassar nih gua. Hidung gua. Nggak bagus-bagus amat sih, biasa aja. Cuman yang bikin beda setelah gua operasi cuping hidung gitu, lumayan ada perubahan. Tapi aku jadi nggak bisa ngupil karena bolongannya kecil. Raja Ampat, iya Raja Ampat. Papua sekarang dimekar lagi jadi beberapa provinsi. Oke sayang. Selain operasi hidung, operasi apa lagi? Banyak. Lu tonton aja video gua di YouTube juga ada kok. Danau Toba itu boleh sih, karena aku kan belum pernah ya. Aku tuh pengen banget. Belum pernah gue ke Indonesia bagian-bagian gitu. Karena gue kan kalau balik kan selalu cuman gak sampai sebulan apa 3 minggu aku kalau balik tuh. Sebulan lah, aku kalau balik sebulan gitu ya. Sebulan balik. Adalah waktu. Ada duit mah gampang. Kesini berapa hari, kesono berapa hari. Yang penting kan ada duit ya, say. Thank you. Ini makeup bingung nih gue. Makeup bingung. Oh, tapi aku ada itu, ada rhinestone. Ntar aku kasih batu-batu ya. Biar hidup ya. Ini yang bikin beda nih ntar bulu mata sih, bulu mata. Ntar aku kasih batu-batu. Hai. Gimana hubungannya sama Konal? Gak ada hubungan. Ah, kepanjangan deh, enggak ya? Kata tuh pernah pacaran sama cowok Mukondo nggak? Pernah dong. Pernah, gue tuh kalau pacaran sama cowok Mukondo, gue udah tahu dia cuma Mukondo doang. Jadi gue nggak sakit hati karena gue tahu modal dia cuma kontol doang gitu. Jadi kita nggak kecewa karena kita udah tahu modalnya cuma Kenti gitu. Pernah, tapi harus berondong ya. Dan kita nggak berharap banyak juga gitu. Gue nggak berharap begini begono, kagak. Buat ini aja. Buat awet muda doang. Buat obat awet muda doang. Tapi kadang enak loh guys kalau kita ngempanin laki guys. Asal kita tahu ya, nggak keblinger ya. Nggak beliin motor, nggak beliin mobil, nggak bayarin rumah. Siapa yang begitu? Homo biasa begitu. Suka ngempan-ngempanin laki. Gue termasuk orang yang pelit sama laki. Pelit banget sama berondong.
Temen gue bilang, lu tuh pelit banget sama berondong. Iya dong, kita kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Enak aja dikasihnya sama laki. Tapi kalau teman-teman gue kebanyakan mereka abis-abisnya sama laki. Ih, goblok. Yang penting statusnya pacaran. Padahal pacaran juga gak diakui ya, Bo. Gak dibawa ke keluarganya. Kagak diaku sama temen-temennya. Mana gue mau begitu. Kata tuh paling suka artis atau penyanyi siapa? Aku suka banget sama Tulus. Tulus. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Ku bertemu tatum. Sepertimu yang ku cari. Konon aku juga kontol yang kau cari. Rencana nikah umur 30 ke atas. Nggak ada rencana nikah. Udah kita real-real aja, bencong mau nikah gimana. Yang real-real aja sekarang. Yang